Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau bagikan pada saat ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 dengan ayat yang ketiga. Di bawah perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik proses pembentukan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mau taat mengikuti proses Tuhan dengan benar, hasilnya pasti akan luar biasa. Ya, menghasilkan ketekunan. Proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita dalam tujuannya yang besar. Proses hidup yang kita alami membawa kita ke jalan yang baik dan benar, dan lewat persoalan atau proses hidup itu kita menjadi pribadi yang tekun berdoa, kita menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, kita menjadi pribadi yang rajin ke gereja, kita menjadi pribadi yang rajin baca firman Tuhan, bahkan kita menjadi pribadi yang mau mendengarkan kesaksian orang-orang yang sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan juga mempersiapkan hidup kita jauh sebelum kita menghidupi rencananya. Proses hidup itu Tuhan izinkan terjadi untuk mengantar kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, namun seringkali timbul pertanyaan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kenapa saya harus mengalami persoalan? Kenapa saya diproses? Kapan selesainya ini proses? Kapan selesainya ini masalah? Kapan saya sembuh? Kapan saya dipulihkan? Kapan saya mengalami mujizat? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang ada di dalam hati kita. Kita harus percaya bahwa berkat, pemulihan, dan mujizat itu sesuatu yang pasti akan kita terima dari Tuhan. Yang penting apa? Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam ketekunan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam mengandalkan Tuhan. Pasti mujizat itu akan terjadi, mujizat itu akan kita terima, pertolongan itu akan kita terima. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada dalam semua perjalanan kehidupan kita. Tetapi sebelumnya kita harus siap melewati sebuah proses untuk mendapat itu semua. Tidak gampang. Tentunya melalui proses. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mengapa kita harus mengalami proses? Karena kehidupan orang percaya memang tidak selamanya melewati jalan-jalan yang mulus. Terkadang ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita jalani. Namun yang pasti tangan Tuhan yang berkuasa selalu siap menopang dan menyertai langkah kita. Tuhan memproses kita pasti ada maksud, yaitu supaya kehidupan kita semakin indah di hadapannya. Semakin dekat dengannya, semakin setia dengannya, semakin mengandalkannya. Banyak tokoh dalam
Alkitab yang harus melewati proses pembentukan dari Tuhan. Dan ketika mereka setia dan taat ketika diproses, mereka menjadi sangat luar biasa. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya lalu dijual sebagai budak di Mesir. Difitnah dan dipenjarakan. Namun ia tidak memberontak kepada Tuhan atau mengeluh. Ia tetap percaya dan setia mengikuti alur Tuhan sehingga pada saat yang tepat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan Yusuf. Luar biasa kan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Juga Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menghadapi perapian yang menyala-nyala, tapi sedikit pun tak menggoyahkan iman mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak ada yang lebih mengasihi kita lebih daripada Tuhan di muka bumi ini. Tuhan mencintai kita tanpa batas. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Percayalah bahwa proses kesulitan-kesulitan hidup, badai yang menerpa hidup kita akan mengasah iman kita untuk membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk rencana Tuhan yang lebih besar bagi kita. Percayalah, serahkan semua persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Ia Bapa yang selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.